pendengar setia podcast Akrab Bersama Sentrasik Berkarya 12 oleh mahasiswa pendidikan seni pertunjukan. Balik lagi nih bareng aku Mael yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, seperti yang kalian tahu, podcast Akrab Bersama ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan Sendera Tasik Berkarya dan penggarapan dan hal lainnya. Dan yang pastinya kita akan mendatangkan bintang tamu yang keren-keren banget. Dan setelah minggu kemarin nih kita udah kedatangan ketuplak dari SB12. Kali ini kita kedatangan sutradara dari Sendera Tasik Berkarya 12. Siapa lagi kalau bukan Kak Aryo Ramadan. Selamat datang Kak. Terima kasih sudah diundang di podcast yang keren ini. Apa temanya? Akrab Bersama ya? Akrab Bersama Kak. Harus akrab banget nih ya. Betul, pasti. Betul. Okay. Gimana kabarnya nih Kak Aryo? Baik, sangat-sangat baik ya, seperti biasa aktivitasnya kan. Ya gimana ya? Sehat ya sehat, walaupun Indomie gitu kan makanan. Anak kos banget Kak. Anak kos banget, terutama anak seni kan begadang segala macam. Cuman ya harus tetap pertahanin fisik gitu. Betul banget. Kesehatan nomor 1 Kak ya. Bener banget. Oke. Nah kalau boleh tahu nih kesibukan Kak Aryo saat ini apa aja Kak? Kesibukannya karena saya agak tua ya semesternya sudah. Jadi harus fokus benar-benar ya dengerin tuntutan orang tua gitu kan. Nyelesain skripsi. Cuman yang jadi fokus utama lebihnya adalah ke penggarapan Sendera Tasik Berkarya 12. Oke. Berarti saat ini fokus kakak selain skripsi kak ya karena udah semester akhir juga penggarapan SB12 karena posisi kakak sebagai sutradara. Iya bener banget. Oke. Nah karena minggu kemarin kita udah bahas soal Sendera Tasik Berkarya itu yang kayak gimana sih dari sisi manajemen. Tapi kali ini kita bakal bahas Sendera Tasik Berkarya 12 dari sisi penggarapan. Nah seperti yang aku tahu nih kakak kan selaku penulis naskah kak ya. Iya. Yang artinya kakak menuliskan seluruh lakon pada pementasan kali ini. Jadi aku mau tanya nih, alasan kakak memilih tokoh Hasan Basri sebagai tokoh utama pada pementasan ini kenapa kak? Bukan tanpa sebab, pastinya banyak perjalanan atau memilihnya ini sangat sulit gitu. Apalagi kan dengan kepala teman-teman yang cukup banyak di angkatan kami. Terutama kami kemarin tuh melihat juga isu-isu lokalitas, isu-isu yang ya cukup modernisasi, terutama isu tentang perpindahan ibu kota. Nah, karena kan Banjarmasin dulu ibu kota ya, sekarang jadi ke Banjarbaru. Nah itu kami kemarin tuh cuman memilih kemasannya dulu, mau dibawainnya kayak gimana kemasannya. Pada akhirnya ibu dosen, bapak dosen ikut juga terlibat untuk membantu berpikir gitu nih. Apa sih tema yang menarik? Apa sih yang harus digagas sebagai prodi kita kan pendidikan seni pertunjukan ya, lebih ke pendidikannya gitu. Karena di tahun-tahun kemarin memang pengangkatan judul, pengangkatan tema itu lebih kepada isu lokalitas yang lebih banyak. Tapi dari sana kan lebih banyak juga sebenarnya nilai-nilai pendidikan. Cuman ini yang lebih gamblang ya, lebih terlihat gitu di masyarakat. Makanya setelah dicari-cari gitu kan kemarin cukup riset juga, terus nemuin nih Bapak Hasan Basri itu adalah tokoh atau sekaligus rektor Universitas Lambung Mangkurat juga gitu. Nah selain perjuangan beliau yang luar biasa, beliau punya visi untuk perjuangan harus kita bangkitkan, pendidikan harus kita cerdaskan dan lain sebagainya. Banyak visi-visi beliau yang aku lihat di buku Perang Gerilya gitu. Jadi ada beberapa narasumber juga yang ikut membantu. Makanya terpilihlah tokoh Bapak Hasan Basri gitu. Oke, berarti banyak pertimbangannya kayak entah dari segi perjuangan, bahkan pendidikan dan juga berkaitan nih dengan instansi kita Universitas Lambung Mangkurat karena beliau merupakan rektor pertama Universitas Lambung Mangkurat. Nah terus kakak kan posisinya sebagai penulis naskah ya. Tantangan seperti apa sih yang kakak dapati ketika menuliskan naskah itu? Tantangan pasti banyak karena bersangkutan dengan sejarah harus dengan detail, dengan cukup tanggung jawab penuh juga. Jadi perlu banyak riset dan lain sebagainya. Sebelumnya kawan-kawan yang banyak juga cukup membantu untuk survei ke daerah kandangan, untuk survei ke museum, untuk survei ke dan berbincang-bincang dengan narasumber. Salah satunya juga narasumber kami itu dari dosen sejarah. Nah kebetulan dari universitas kita juga, Universitas Lambung Mangkurat. Nah jadi tantangannya itu cukup
mencari kedetailan sejarah ini benar apa enggak, ini yang benar tapi dibenar-benarkan atau enggak gitu. Nah jadi itu tantangannya. Terus untuk penulisan naskah sendiri itu lebih mengambil yang simple aja karena kan sekaligus sutradara ya. Jadi langsung treatment dan lain sebagainya yang termuat dalam struktur penulisan naskah gitu. Oke, berarti penulisan naskah ini nggak cuman plek langsung ada tapi udah riset, Iya mencari harus. validasi data Kak Bener ya banget. dengan narasumber yang ada. Oke. Nah, terus kemudian aku mau tanya lagi nih, kan proses latihan udah berjalan Kak ya. Udah lumayan beberapa bulan. Jadi aku mau tanya, gimana sih saat ini proses penggarapan dan latihannya? Apakah lancar atau ada kendala? Nih boleh sharing sedikit Kak? Iya lancar-lancar ya. Kendala pasti ada, pasti sangat-sangat pasti. Kan tetapi melihat temanya itu Pak Hasan Basri ya, tokoh dengan segudang perjuangan beliau. Jadi di penggarapan itu pun penuh dengan perjuangan juga gitu. Misalkan kayak melatih untuk para talent untuk bisa lebih disiplin lagi gitu. Berjuang untuk rasa kemalasan lah dulu, untuk melawan kedisiplinan diri lebih baik lagi gitu. Terus ya adalah beberapa yang cukup mengganggu dalam artian setelah COVID kemarin kan kita lebih sering banyak di rumah ya. Jadi Iya, aktivitas betul. fisik itu agak kurang gitu di mereka. Jadi ya PR-nya adalah salah satu di fisik mereka sebenarnya. Kalau di angkatan-angkatan dulu kan memang sebelum COVID ya lebih banyak ekstra tuh latihan pagi ngampus, malam latihan lanjut sampai jam 4 gitu. Makan Indomie apa segala macam. Apa enggak ini kan? Ya Iya, mata hitam. Ya itu sih tantangannya. Cuman cukup bagus karena teman-teman juga ikut apa cukup mendukung lah gitu. Karena lebih ternyata selama ini jalan yang kita lewatin itu adalah Pak Hasan Basri karena jalan Brigjen Hasan Basri Iya, kan di betul, depan betul, Unlam nih. betul. Nah, itu. Oh, jadi ternyata Bapak Hasan Basri itu gini gini gini. Nah, lebih tahu lah. Terus ya tadi mengenalkan untuk mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Rektor pertama adalah Bapak Hasan Basri. Oke. Berarti untuk proses penggarapan dan latihan alhamdulillah lancar Kak ya, walau Alhamdulillah. ada kendala beberapa tapi sepertinya udah teratasi ini. Ya, Oke. Nah, terus aku mau tanya lagi nih, Kakak kan yang namanya sutradara pasti menghadiri latihan ya, pasti Iya. udah tahu gimana, udah progresnya sampai mana. Jadi aku mau tanya, ada nggak sih adegan atau babak yang favorit banget nih buat Kakak? Adegan favorit lah sebenarnya ada 2 adegan favorit. Pertama, Bapak Hasan Basri sedang memikirkan masyarakat, pejuang dan lain sebagainya karena PR-nya adalah Kalimantan dapat isu menjadi negara sendiri. Terus masyarakatnya terbagi jadi 3 golongan karena Belanda pada tahun itu ingin Indonesia ini jadi Republik Serikat gitu kan, dibagi jadi negara bagian gitu. Jadi susah untuk Indonesia nih kan untuk jadi satu, apalagi Kalimantan yang penuh dengan apa ya garis kerajaan Iya, gitu. betul. Jadi ya cukup salutnya di situ, gimana beliau memikirkan hal itu untuk bisa bersatu gitu. Apalagi yang terlibat adalah kekuatan atau simbolnya lebih kepada masyarakat Dayak di atas Kandangan atau sekarang masyarakat Meratus gitu. Nah itu. Oke, berarti itu adegan yang agak berkesan ya buat Iya agak Kakak. berkesan. Dan ini sepertinya agak spoiler Kak ya buat Iya pemain sebenarnya ya. ini. Cuman kita ganti aja sih adegan. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang penasaran nanti bisa langsung aja nonton Iya. pementasannya Kak ya. Oke, nah terus aku mau tanya lagi nih. Apa sih harapan Kakak sebagai sutradara nih ke SB12 ke depannya? Kalau SB12 tentunya karena kita apa berbackground punya latar belakang pendidikan seni pertunjukan pastinya untuk lebih bisa jadi tonggak utama lah untuk membangun pendidikan. Karena kan kita yang nantinya bakalan jadi calon guru, medianya lewat seni gitu. Gimana mengajak masyarakat khususnya di Kalimantan atau bahkan Indonesia untuk lebih mengenal atau lebih
mendalami lagi nah nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai agama bahkan. Karena media seni ini kan hiburan salah satunya ya Iya. fungsinya. Nah itu dan pesan gitu. Nah. Jadi banyak berharapnya adalah banyak perubahan, banyak cukup mengganggu ya. Maksudnya cukup mengganggu pemikiran yang agak dangkal mungkin Iya. gitu. Jadi karena kita cukup rawan dan cukup agak genting ya sekarang dengan pengaruh globalisasi terus handphone dan lain sebagainya gitu. Jadi ada tantangan lah untuk menggarap dan lain sebagainya. Terus ya tadi pesannya nasionalisme kita harus dibangun dari sekarang karena melihat isu lokal, isu untuk di luar juga agak sedikit sangat memudar gitu. Oke deh. Nah mungkin tadi tuh harapan kakak secara general ya. Sekarang aku agak penasaran nih, apa sih harapan kakak untuk para panitia di belakang Senjata Asik Berkarya nih? Boleh dong kak sharing sedikit. Ya harapan untuk panitia yang turut membantu semangat terus pastinya. Ini ajang belajar ya, semuanya pasti ajang belajar lah karena kita kuliah. Cuman ya tadi karena kita sudah di ruang lingkup seni, cukup banyak praktek-praktek yang harus kita jalankan gitu. Terutama kita sebagai pelaku seni atau pekerja seni sangat dibutuhkan kinerja kolektif atau kinerja sama-sama gitu, nggak bisa individual. Karena sutradara harus butuh talent, Iya, panitia harus betul. butuh yang bikin produksi dan lain sebagainya gitu. Jadi sama-sama mementingkan, sama-sama menghargai, dan yang harus dipegang adalah sama-sama komitmen. Oke, berarti kuncinya komitmen kak Benar ya banget. untuk setiap panitia. Oke deh. Nah sebelum kita tutup nih, kita udah mau berakhir nih kak. Tapi closing statement dulu nih kak. Boleh dong ajak penonton buat nonton Senjata Asik Berkarya. Boleh kak? Oke deh. Untuk ading-ading, kakak-kakak, kalau dari bahasa Banjarnya, dan kawan-kawan semua pelaku seni, pekerja seni, Senjata Asik Berkarya 12 akan menampilkan drama kolosal dengan judul Hasan Basri, Tetap Merdeka, dan pastinya ini akan menjadi tontonan yang spektakuler pastinya dengan kemasan-kemasan yang dibalut sesuai dengan ruang lingkup bagaimana drama kolosal itu hadir gitu. Jadi yuk kawan-kawan untuk lebih mengenal lagi bagaimana Bapak Hasan Basri, terus cara kita nasionalisme kita tingkatkan lagi dengan menonton Senjata Asik Berkarya 12. Nah, itu harapannya ya. Kawan-kawan jangan lupa di tanggal 10 dan tanggal 11 drama kolosal Senjata Asik Berkarya 12 Pak Hasan Basri. Oke, keren banget tuh. Jadi teman-teman jangan lupa tanggal 10 dan 11 akan ada pementasan Senjata Asik Berkarya 12. Dan untuk penjualan tiket nanti boleh banget kalian cek aja langsung di Instagramnya Senjata Asik Berkarya. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Oh ya, untuk tempat pementasannya nih tadi kayaknya agak lupa kak ya Oh tempat iya, tempat pementasannya. pementasan itu di Gedung Kesenian Balai Rungsari. Jadi di Taman Budaya ya tepatnya. Nah itu terus di bulan Februari tanggal 10 dan tanggal 11 di bulan Februari tahun 2023. Tahun baru, semangat nasionalisme baru, dan harus nonton yang baru-baru. Ya. Cakep. Oke, jadi jangan lupa ya teman-teman buat nonton pementasan dan pesan tiketnya. Oke deh, terima kasih banyak Kak Aryo udah Ya, menyempatkan waktunya terima kasih berkunjung di banyak podcast juga. kita. Dan semoga pementasan ini berjalan lancar sampai akhir Amin, Kak amin. ya. Baik, aku Mael selaku host pada hari ini. Terima kasih buat para pendengar setia podcast Akrab Bersama. Dan kita akan kembali lagi minggu depan dengan bintang tamu yang pastinya nggak kalah keren. Oke, dadah semuanya.